Halo semua, yang bersama saya Polar di acara review dan spoiler serial anime. Dan kali ini kita akan membahas episode 3 dari anime Maogakuin no Futeki Gyosa Shijosai Kyo no Mao no Shisho. Jadi nonton sampai videonya, biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Banyak dari penonton yang sangat penasaran dengan cerita dari anime ini ya, dikarenakan banyak sekali informasi-informasi yang membuat penonton itu penasaran dari kehidupan iblis yang berubah dan keadaan dimana sudah banyak sejarah yang berubah juga, ditambah bawahan si Anos yang sudah hilang ingatan atau berubah pikirannya. Lalu terbesar dari pikiran saya, apakah si Anos ini bereinkarnasi ke dunia paralel yang berbeda dari dunia yang dia punya? Karena banyak sekali ya tanda-tanda bahwa ini masih ada hal yang tidak jelas dan membuat saya semakin penasaran dengan ceritanya. Lalu bagaimana pendapat kalian teman-teman? Apakah kalian berpikir dengan hal yang sama dengan saya atau berbeda? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini agar bisa lebih banyak tahu review anime-anime lain yang menarik juga. Pada awal episodenya, kita bisa melihat sebuah cerita yang cukup sedih di antara dua karakter yang menjadi main heroine kita di sini, yaitu adalah Misha dan Sasa. Ya, namanya udah kayak nama cewek Rusia gitu ya. I think you know what I mean. Russian. Oke. Oke. Dalam episode ini sepertinya kita bisa melihat seorang yang baru muncul, yaitu bawaan Anos yang bernama Ivis, di mana dia ini adalah seorang bagian dari 7 kaisar iblis tetua yang menerima darah langsung dari pendiri kerajaan iblis, yaitu si Anos sendiri. Jadi pada dasarnya mereka ini adalah para jenderal si Anos nih pada saat perang 2000 tahun yang lalu, di mana Anos menggunakan banyak darahnya untuk membentuk dan membangkitkan 7 orang ini agar bisa menjadi bawahannya. Jika dipikir-pikir cukup keren gitu ya, karena dia ini seperti iblis pertama yang ada di dunia, dan seiring waktu dia membentuk keturunannya langsung deh melalui darahnya sendiri. Kayak wow sekali gitu ya untuk membentuk keturunan gitu. Pantesan si Anos ini nggak ngerti tuh apa artinya berhubungan intim, karena di dalam ceritanya aja si Anos ini pas ngomongin soal suami istri dan semalaman nggak pulang aja, dia sampai mikir-mikir dengan perkataan dari ibunya yang berbuat apa sampai nggak pulang ke rumah. Dari situ aja dalam ceritanya udah ketahuan juga bahwa si Anos ini nggak punya pengalaman tuh dalam cinta, apalagi berhubungan intim bersama perempuan. Jadi ya ini Raja Iblis bisa dibilang masih polos ya, walau kekuatannya bisa ngebunuh orang tanpa ampun. Ngomongin bawahan si Anos yang bernama Ivis, kita bisa melihat kejadian yang cukup menebarkan ya, yang dimana adegannya itu cukup membuat gue terbawa suasananya. Meskipun sudah baca manganya sekalipun, namun saya pas ngelihat animenya itu masih terbawa suasananya yang terasa tegang pada saat si Anos berjalan ke tempat si Ivis, dimana dia kayak sok kenal gitu kan. Ya emang kenal yang buatan dia kan, tapi kan masalahnya adalah di dunia sekarang ini nggak ada yang mengenal siapa itu Anos, karena sejarahnya yang berubah atau dia lagi di dunia paralel. Enggak, sorry, itu cuman clickbait aja, maaf ya. Oke, gini, adegan itu masih terbawa ketegangannya karena kan orang di situ sudah merasa tegang dengan kehadiran salah satu 7 kaisar tetua yang masuk dalam kelas. Sedangkan si Anos malahan berjalan dengan santainya ke depan si Ivis dan berbicara bahwa jika kamu melupakan aku, maka aku akan membuat kamu mengingatku. Terlihat keren pada saat itu dia berbicara seperti itu, tapi ada tapinya ya. Yang jadi masalahnya adalah keadaan tangan Anos yang terlihat kayak orang kurang ajar kan. Dia langsung megang kepalanya si Ivis lalu menggunakan sihir untuk melihat masa lalu yang ada di dalam otaknya. Oke, itu terlihat biasa, tapi malah keren buat gua untuk membangun suasana seorang tiran atau seorang penguasa. Namun kan sayangnya bahwa di dalam pikiran si Ivis itu adalah ingatan buatan yang ditanamkan pada pikiran terdalam atau dalam jiwanya si Ivis. Dan terlebih lagi melanjutkan percakapan antara si Anos dengan si Ivis. Ketika mereka sedang berdua, terlihatnya sih memang kelihatannya ada sebuah petunjuk atau tanda gitu ya, dimana ada seseorang yang memang sengaja merubah ingatan dari para iblis setelah si Anos ini menghilang atau meninggal 2000 tahun yang lalu. Yaitu si Ivis bilang kalau dia merasa familiar atau merasa nostalgia gitu ketika berdekatan dengan si Anos. Jadi di situ membuktikan bahwa kalau ada yang aneh dengan ingatan yang ada pada diri Ivis, dan tentu saja ada yang aneh dengan sejarah yang ada pada ingatan para iblis yang ada di situ. Jadi bukan dunia paralel ya. Saya cuma clickbait doang, itu tolong diinget ya. Jangan marah-marah sama saya di kolom komentar. Lalu kenapa saya bilang apakah di dalam ceritanya si Anos ini ada di dunia paralel? Karena ketika melihat adegan di mana di ruang bawah tanah atau masuk dalam dungeon tempat kastil Anos berada, di situ si Anos ada bilang kalau ada yang terasa berbeda dari yang ada dahulu kala, atau berbeda dari yang dulu gitu ya. Di situ gue jadi berpikir kan, apakah ada kemungkinan kalau si Anos ini ada di dunia yang mirip namun berbeda? Ya penjelasannya kan kalau bukan dunia paralel kan apalagi? Karena dari bentuknya aja sudah terlihat ada yang terlihat berbeda
berbeda walau diceritanya sih kenyataannya adalah bukan. Si Anos tidak bereinkarnasi ke dunia paralel, namun tetap masih di dunia yang sama. Dan di sini terlihat bahwa ada seseorang atau bawahan dari para jenderal ini kelihatannya yang sengaja mengubah ingatan masa lalu dari seorang orang yang ada di dunia itu mengenai Raja Iblis Anos yang diubah namanya. Dari perkataan si Anos sih gitu dalam manganya yang gue tangkap. Kalau ada yang salah, mohon bantuannya juga yang udah baca novelnya untuk bantu gue dalam kolom komentar ya. Thank you banget loh. Masuk ke dalam cerita mengenai Sasha dan Misha, di mana dua orang cewek ini terlihat tidak mirip, namun sebenarnya mereka ini adalah anak kembar yang sangat mirip ya, karena mereka menggunakan badan dan jiwa yang sama. Dan di sini gue akan menjelaskan sedikit kenapa mereka bisa berdua ini menjadi terbelah dua, padahal satu. Pada ceritanya sendiri, si Sasha dan Misha ini adalah keturunan langsung dari si Ivis, seorang karakter yang sudah kita lihat pada episode ini. Sebuah kebetulan? Tidak, karena pada dasarnya cerita akan berjalan mengenai si Ivis lagi nantinya di episode 4. Dan si Ivis ini menggunakan percobaan sihir darinya mengenai reinkarnasi, di mana dia menggunakan sihirnya untuk bereksperimen untuk mengetahui apa itu reinkarnasi seperti yang gue bilang tadi. Agar bisa berhasil, dia bereksperimen pada keturunannya sendiri, di mana hal ini adalah ibunya si Sasha dan Misha. Jadi pada dasarnya, jiwa yang dimiliki oleh Misha dengan Sasha itu setengah-setengah, kayak penggambaran hati yang diterbelah dua, terus dimasukin ke dalam Sasha dan Misha. Jadi pada dasarnya, mereka itu satu, namun dibelah dua. Dan tentu saja, dalam sihirnya dikasih waktu untuk mereka berdua agar bisa hidup. Maksudnya si Misha ya, dikasih waktu agar bisa dia menyatu kembali dengan si Sasha. Kenapa mereka dikasih waktu? Karena itu menyangkut dengan kontrak yang ada pada sihirnya, gitu. Nah, sekarang gue mau ngomongin mengenai penyerangan yang dilakukan oleh Misha pada ending episode 3 di sini. Kita bisa melihat bahwa si Misha yang menyerang si Sasha dengan niat untuk membunuh si Sasha, namun Anos yang sudah mengetahui hal itu langsung menghidupkan kembali si Sasha, karena pada dasarnya si Misha juga kan tidak menginginkan dirinya untuk membunuh saudaranya itu, karena dari dulu mereka selalu bersama-sama dan mereka adalah satu kesatuan. Namun akibat dari perilaku buruk si kakek buyutnya ini, si Ivis, makanya mereka jadi bahan eksperimen sihir dan hidup dengan menderita. Terutama si Misha ya, si rambut putih ini. Dan sedikit spoiler untuk episode selanjutnya, di mana di sini si Anos yang sudah mendengar mengenai masa lalu dari si Sasha dan Misha langsung menyadari bahwa ini adalah perbuatan si Ivis. Lalu mereka nantinya akan memutarbalikkan waktu ketika mereka baru lahir. Namun di sini nantinya akan ada gangguan nih, yaitu kedatangan dari si Ivis yang tiba-tiba datang menuju kelompok Anos dan langsung bertarung antara si Anos dengan si Ivis. Dan tentu saja kita akan bisa melihat Dewa Waktu atau bawahan dari Dewa Waktu yang menjaga sirkulasi waktu agar tidak berantakan. Dan tentu saja pertarungan di sini akan sangat berat sebelah, di mana kekuatan si Anos yang sangat besar sudah tidak ada tandingannya lagi di dunia itu. Ya karena mau gimana ya, si Ivis terbentuk dari darahnya Anos. Ya masa mau ngelawan penciptanya? Ya kan rada-rada kan, minta dihajar kan gitu. Jadi untuk episode selanjutnya, selain kita bisa mendapatkan penjelasan mengenai masa lalu dari sihirnya yang dialami oleh Sasha dan Misha, kita juga akan bisa mendapatkan adegan pertarungan antara si Anos melawan Ivis yang akan sangat menantikan sekali ya, walau timpang sebelah, tapi ngeliatnya akan seru banget. Apalagi kita akan bisa melihat sebuah pertarungan yang sangat-sangat keren. Oke, itu aja pembahasan gue mengenai anime Mao Gakuin episode 3. Bagaimana pendapat kalian mengenai seri anime ini? Di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa juga subscribe untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Thank you and bye-bye.